Karena seringnya pertanyaan yang sama ditujukan kepada saya, dan sering juga saya menjawab dengan jawaban yang hampir sama pula, untuk memudahkan diri saya sendiri dan untuk berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan, maka saya bikinlah video di channel YouTube ini. Sebelum masuk ke inti videonya, saya kasih disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan apa yang saya alami dan yang saya pelajari. Jadi belum tentu benar. Maka dari itu, bagi teman-teman yang memiliki tips yang lebih ampuh dan keberatan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Banyak hal yang memicu timbulnya amarah seseorang, dan berbeda-beda cara seseorang dalam melampiaskan kemarahannya. Kebanyakan orang menganggap bahwa kemarahannya timbul karena perkataan atau perilaku orang lain, entah itu lewat media sosial ataupun secara langsung. Akan tetapi ada juga orang yang marah dan dirinya sendiri tidak tahu mengapa dia marah. Nah, ini yang pertama. Pahami dulu sebabnya. Apa yang sebenarnya membuat kamu marah? Apakah karena orang lain? Atau jangan-jangan itu karena persepsi di dalam otakmu sendiri? Begini biar lebih jelas. Misalnya ada orang bilang bahwa kamu gendutan. Apakah karena orang bilang kamu gendutan itu yang membuat kamu marah? Atau karena kamu menganggap bahwa gendut itu jelek, gendut itu buruk, dan ketika orang mengatakan bahwa kamu gendut, kamu menganggap bahwa orang itu menghinamu? Bagaimana jika konsep di dalam otakmu bilang bahwa gendut itu lambang kesuburan, lambang kemakmuran, dan rezeki yang melimpah? Apakah perkataan bahwa kamu gendut itu akan membuatmu marah? Atau malah sebaliknya, kamu senang dan sangat bahagia karena kamu menganggap bahwa orang itu sedang memujimu? Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kamu marah? Apakah benar karena orang lain? Atau jangan-jangan karena pikiranmu, prasangkamu, pemahamanmu, dan segala sesuatu di dalam dirimu, bukan dari luar? Husnudzon bae, berprasangka baiklah. Memang sulit, tetapi bisa dilatih. Justru disitulah letak istimewanya. Manusia diberikan Tuhan karunia lebih dibanding makhluk lain, yaitu akal budi dan hati nurani, yang dengannya kita bisa selalu mengupgrade diri menuju arah yang lebih baik. Tips yang kedua, luapkan emosimu dengan hal yang positif. Jika tiba-tiba kamu marah, gak apa-apa, wajar, karena memang marah itu otomatis. Akan tetapi, yang kamu lakukan setelah marah itu bisa kamu pilih. Kamu bisa milih mukul orang, atau menghancurkan perabotan, atau memilih memaafkan dan berprasangka baik dengan sesuatu yang membuatmu marah. Terserah. Karena setiap keputusan yang kamu ambil setelah marah ada konsekuensinya, dan ada plus minusnya tentunya. Yang jelas, keputusan apapun itu harus berdampak positif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Intinya, marah itu ada di dalam diri kita, sedangkan mukul orang adalah pilihan kita. Ingat untuk selalu memilih perilaku yang baik. Tips yang terakhir, diam. Jangan melakukan tindakan apapun kecuali mengontrol dirimu. Orang yang marah biasanya nafasnya lebih cepat dan tidak teratur, matanya melotot dan tangannya mengepal. Nah, di sini diamlah. Lalu tarik nafas dalam-dalam, pelan lewat hidung, lalu lepaskan perlahan lewat mulut. Begitu kamu ulangi sampai nafasmu stabil. Setelah itu kamu pejamkan mata dan lemaskan tanganmu. Jika kamu seorang muslim, ambillah air wudhu, siramlah api emosimu dengan air wudhu. Oke, demikian tadi sedikit tips yang bisa saya bagikan untuk mengatasi emosi marah. Jika bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya. Silahkan share jika kamu merekomendasikan teman kamu untuk nonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.